Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada yang patut kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah senantiasa meridhai terhadap kita, memberikan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah, dan harapan kita bersama mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dunia kelompoknya orang ahli syukur, dan di akhirat dikumpulkan golongannya orang-orang yang ahli syukur. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui menghidupkan syariatnya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat darinya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'a man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasma ila qadral salam wa sayyidina Abdul Qadir al-Jalani wa syamat kabiran fa syamat wa tawi rifai wa sahayatil kharan wa jami'i awliyati satil gunung jati. Summa ila sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazili rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirruhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasmaila jami masyayikhina wasmaila musannifat kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa jami'il ladina qara'u kitabahum min awali tasnif ila masya'allah rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirruhu syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasmailah jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadzal majlis al-ahya'i wal amwat wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya
أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وإيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا خصوصا جميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا وفي هذه المصلى رحمة الله عليهم وقدس الله سرهم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا ببركاته بالدارين آمين. لا يستكبر الورد إلا جهول. Ayastakhiru tidak meremehkan al-wirda akan wirid siapa ila jahulun kecuali orang yang bodoh atau orang yang banyak bodohnya. Al-waridu yujadu fi daril akhirah, warid karunia atau warid cahaya yang diletakkan oleh Allah ke dalam hatinya orang mukmin, atau warid itu maknanya pertolongan Allah. Al-warid yujadu fi daril akhirah. Warid itu bisa didapati di dalam kampung akhirat. Wal wirdu dan wirid yang tawi teringkas bintiwa ihadid dari dengan teringkasnya dunia ini. Wa ulama paling utamanya sesuatu yutanabih yang harus disungguh-sungguhi itu mala yuhlafu wujudu, sesuatu yang tidak bisa digantikan wujudnya. Al-wirdu huwa talibu minka, wirid adalah Allah menuntutnya darimu. Wal waridu anta tatlubu, sedangkan warid itu engkau mencarinya dari Allah. Wa ainama, di manakah sesuatu? Huwa, kalau dalam ilmu huwa yang bermula Allah, itu talibu menuntutnya minka darimu. Mimma daripada sesuatu, huwa yang bermula ma, itu maklum buka tuntutanmu minhu dari Allah. Itu kalau bermakna berkata. La tastakhirul wirda, la yastakhiru tidak meremehkan al wirda akan wirid.
Wa wal a'malus sholihah. Wirid itu adalah amal-amal yang soleh. Itu namanya wirid. Seluruh amal-amal yang soleh, amal-amal yang dianjurkan oleh agama, itu namanya wirid. Bisa itu berupa zikir, bisa berupa sholat, bisa berupa puasa, bisa berupa amalan-amalan yang lainnya. Allati ta'ammaru biyal awqat. Sesuatu yang dibuat memakmurkan atau meramaikan beberapa waktu. Jadi setiap waktu itu jangan sampai tidak diramaikan dengan wirid, dengan amal-amal yang soleh. Oleh karena itulah di dalam anjuran agama setiap orang itu hendaklah sebelum melakukan sesuatu diniati terlebih dahulu. Akan melakukan aktivitas duniawi, niatilah untuk mencari bekal akhirat, untuk mencari ridho Allah, atau untuk menggugurkan kewajiban syarat. Niat itu nomor satu. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan niatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada prakteknya, daripada amalnya. Tidur habis sholat isya, diniati sholat tahajud. Ternyata bablas nggak bisa sholat tahajud. Niatnya sudah dihitung satu, Pak. Kalau sampai terlaksana bisa mengamalkan, ditulis 2 sampai 10 lipat gandaannya. Jadi nggak ada ruginya kalau setiap mengawali sesuatu kita niat tidur untuk niat kekuatan ibadah. Nanti kalau sholat tahajud biar nggak ngantuk, kalau sholat subuh biar nggak ngantuk. Jadi setiap waktu yang dimakmurkan dengan ibadah itu dinamakan umur. Umurmu berapa ya? Itu maknanya waktu yang kamu buat ibadah itu sudah berapa isinya? Kalau orang nanya umurmu berapa? Kadang kita umur saya 40. Ternyata sebenarnya kalau dihitung-hitung, apakah 40 itu waktunya ada isinya ibadah enggak? Ya enggak ada isinya ibadah, tidak dikatakan umur. Umur bahasa Arab loh. Umrun maknanya ramai, waktu yang diramaikan dengan ibadah. Bisa jadi umur itu 40, tapi ternyata ketika dikoreksi umurnya masih 20. Bisa juga umurnya masih 15, bisa juga umurnya masih 10 karena nilai ibadahnya masih 10 tahun. Kita nggak paham dikiranya umur itu jangka waktu kita hitung. Yang dimaksud umur itu waktu di mana di situ ada kegiatan ibadah. Nah, sekarang 24 jam ini ibadah kita ini berapa? Loh, kalau 24 jam yang terisi ibadah hanya misalkan hanya 10 jam, ya umur kita hanya 10 jam. 10 jam ya belum tentu ada ya. Umur tapi sholat aja sudah gatel bikin kabel. Ya begini paling ke rumah, ya ngaji lumayan lah. Rumah pulang gede-gede kita TV ngantuk tidur, ya kan? Bangun subuh, kadang subuh diadani ya juga masih ngantuk, ya kan? Berapa ya umur kita? Loh, makanya dihitung umur itu sebenarnya waktu di mana dibuat ibadah. Sebenarnya kita bohong, umur saya 40, sebenarnya belum 40. Namanya umur itu allati ta'ammaru bil awqat. Sesuatu yang diramaikan, waktu yang diramaikan dengan amal soleh, itu namanya umur. Loh, kalau waktunya diramaikan dengan amal yang gak soleh, ya umur, tapi umurnya setan. Kadang umurnya nafsu kita, umurnya setan yang mengganggu kita, potong.
Makanya orang itu yang dianggap tua itu ibadahnya. Orang yang sudah tua, rambutnya sudah putih, nggak ahli ibadah, itu namanya masih anak. Karena umurnya nggak ada yang diisi ibadah. Makanya mau umroh, dia mau umroh. Umroh itu maknanya meramaikan ibadah di tanah haram. Jadi namanya amrun. Amr itu maknanya ramai. Itu bahasa Arab loh. Umur itu asal dari kata-kata umrun, umroh. Kita kadang nggak ngerti kalau itu asalnya bahasa Arab, maknanya ternyata umur itu waktu yang diisi dengan amal soleh. Watangkabu bil jawari. Yang namanya warid itu amal-amal soleh yang dibuat memakmurkan waktu. Watangkabu bil jawari anil wuqu'i fil makruhat. Watangkabu bisa mencegah, bisa tercegah biar dengannya amal soleh, apal jawarihu beberapa anggota badan, anil wuqu'i dari terjerumus fil makruhati di dalam beberapa perkara yang dibenci. Wirid itu adalah amal soleh yang dibuat memakmurkan waktu dan bisa mencegah terhadap timbulnya anggota badan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Bi Allah ya'tani bihi wala yu'adzibu alaihi. Umpamanya yang dianggap meremehkan wirid itu, orang itu bi Allah ya'tani bihi atau bi Allah ya'taniya bihi. Orang tersebut tidak bersungguh-sungguh memakmurkan waktu. Tidak bersungguh-sungguh di dalam berwirid. Peling-pelan. Kalau pas rajin ya rajin. Kalau mendekati bulan Maulid. Maulid rajin. Setelah Maulid males lagi. Mendekati bulan Rajab rajin. Rajin apa? Nyari sumbangan. Kalau bisa kita itu istiqomah, jangan terpengaruh oleh bulan-bulan tertentu. Kuatnya kita berapa wirid? Umpamanya kita kuat wirid, setiap hari baca sholawat 200 kali, istiqomah, insya Allah akan menimbulkan warid. Nanti ada pertolongan Allah yang diturunkan kepada orang itu melalui aura sholawat. Ada auranya sholat, ada aura zikir, ada aura sedekah. Semuanya itu punya fungsi masing-masing. Kalau sedekah akan menimbulkan auranya apa? As-sedekatu tadfa'ul bala. Sedekah menangkal bala. Sedekah akan menimbulkan aura yang bisa mencegah terhadap datangnya bala yang diturunkan oleh Allah. Salat punya aura mencegah kekejian dan kemungkaran, kata Allah as-salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya itu punya cahaya yang siap menolong kita untuk menjalani perjalanan menuju akhirat. Karena perjalanan kita menuju akhirat itu nggak gampang, gangguannya banyak. Gangguan kita itu banyak. Satu, gangguannya masyarakat, makhluk. Kedua, gangguannya setan. Ketiga, hawa nafsu yang mengganggu kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Nah itu kalau Allah nggak menolong, warid terhadap kita, berat jalan menuju ke sana. Walau wajibu alaihi, tidak menetapi wirid. Orang yang meremehkan wirid. Jadi kita wiridan dulu gitu ya. Kalau buat apa wirid?
Orang yang meremehkan wirid, ya habis sholat langsung loncat kabur, nggak ada amalan-amalan istimewa, nggak ada amal solehnya waktunya. Banyak kosong yang rame sinetron, nonton TV aja 24 jam. Ya ilah jauh loh, yang meremehkan wirid itu tiada kecuali orang yang banyak bodohnya. Gak ngerti hikmahnya wirid. Lima fi minal ubudiyatillah ta'ala. Karena di dalam berwirid itu ada ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah itu apa? Penghambaan diri kepada Allah. Seorang hamba itu tugasnya ibadah, abdud, namanya hamba, pekerjaannya ibadah. Ibadah itu yang dilakukan berupa amal-amal soleh yang untuk memakmurkan waktu selama 24 jam itu. Makanya mau tidur suruh niat ibadah. Walaupun kondisinya tidur, paling enggak sudah ada niat ibadah, dinilai umurnya enggak hilang. Wal huduri baina yadayhi. Wirid itu merupakan hadrat di hadapan Tuhannya. Wa tana'umu bi dzikri. Wa tana'umi dan merasakan kenikmatan dengan ingat kepada Allah. Kalau waktu kita ini bisa kita isi berwirid, hatinya merasa hadrah kepada Allah, merasakan nikmat di dalam berzikir kepada Allah. Wali annahu yurisu tasbiyatal batin. Wirid itu bisa mewariskan jernihnya batin. Jadi setiap hari kita wirid itu, hati itu setiap hari timbul kotoran. Kita itu melihat sesuatu, kadang-kala satu kali pandang, itu gambar di dalam hati, seminggu gak hilang gambarnya. Pernah kita melihat sesuatu, hanya sebentar aja ngelihatnya, seminggu hatinya masih kebayang bahaya. Melihatnya sebentar, tapi melekat di dalam hati. Karena sesuatu yang kita pada itu sesuatu yang kita cintai, gambarnya kadang-kala berminggu-minggu, berbulan-bulan. Loh itu kalau nggak dihapus dengan zikir, dengan wirid, nanti batinnya nggak bisa jadi. Kenapa sesuatu yang kita lihat itu bisa melekat ke dalam hati? Karena sesuatu yang kita lihat itu lebih besar kecintaan kita daripada Allah. Mana yang dicintai, itu yang lebih dekat di hati kita. Kenyataannya, hati kita senantiasa lupa Allah, kebayang segala sesuatu selain Allah. Berarti cinta kita masih lebih dekat kepada selain Allah. Penghapusan gambar-gambar makhluk yang melekat ke dalam hati itu bisa dihapus melalui wirid. Dengan wirid itu nanti Allah akan menurunkan warid yang berupa cahaya yang akan membakar terhadap gambar-gambar makhluk yang ada di dalam hati kita itu. Wajalbal anwari, wirid itu wajalbal anwari bisa menarik dan bisa menarik beberapa cahaya. Wahia al-waridah, cahaya itu adalah pertolongan Allah yang datang. Waridat, nur-nur yang turun. Jadi buahnya wirid itu namanya warid, artinya cahaya-cahaya yang turun. Nah kadang-kala kita ini cinta kepada kekeramatan. Padahal kekeramatan itu tidak akan timbul tanpa wirid. Cinta kepada anugerah.
anugerah itu tidak akan timbul tanpa wirid. Kadang-kadang kita kalau minta wirid nanya dulu khasiatnya apa ya? Khasiatnya itu namanya waridat. Waridat itu namanya khasiatnya. Yang kita tanyakan khasiatnya, bukan kita tanyakan kira-kira saya mampu enggak ya? Istiqomah kalau dikasih ya. Biasanya tanyakan khasiatnya dulu. Loh, khasiatnya itu namanya waridat. Fatasawufu la ma'adamil itina. Fatasawufu. Cintaan. Tasawufu itu kecintaan. Tasawufu itu ya kecintaan yang sangat lah terhadap waridat. Ma'adamin itina bima yajlibuha minal jahli. Disertai tidak adanya kesungguh-sungguhan dari sesuatu yang bisa menarik warid itu minal jahli, sebagian dari kebodohan. Kebodohan seseorang itu kalau dikasih wirid ya ditanya khasiatnya dulu. Ketika sudah dikasih wirid ternyata dia tidak bersungguh-sungguh di dalam berwirid, cinta warid tapi nggak sregep wirid. Itu sebagian dari kebodohan. Cinta keampuhan tapi nggak mau nyari jalannya ampuh itu. Cinta kesuksesan nggak mau mencari jalannya sukses. Pengen kaya raya nggak mau mencari penyebab supaya dia itu bisa kaya. Lah wirid itu termasuk bagian dari penyebab timbulnya waridat. Setiap orang itu pasti punya cita-cita dalam kehidupan itu. Mesti punya ya. Nah, cita-cita yang akan kita raih itu namanya waridat. Oh, saya punya cita-cita, mudah-mudahan sebelum saya nanti meninggal, anak saya sudah menjadi anak-anak yang mulia. Anak-anak yang sukses. Sedangkan kita nggak mau mencari jalan supaya anak kita bisa sukses. Minimalnya kalau kita berharap anak kita begitu, minimalnya kita tidak henti setiap hari mendoakan anak kita supaya ditolong oleh Allah di dalam perekonomiannya, di dalam kehidupannya. Kita kan pengen punya anak yang sukses, pengen punya istri yang berbakti. Tapi kadang-kala setiap hari kita ini lupa mendoakan istri kita, lupa mendoakan anak kita. Ya boleh aja ya Allah, Fatihah ini saya hadiahkan untuk anak saya. Mudah-mudahan anak saya kehidupannya diberikan kehidupan yang berkah. Al-Fatihah umpamanya. Tapi istiqomah setiap hari. Ya Allah, saya puasa Senin Kamis ini ya Allah. Dengan hurmahnya puasa Senin Kamis ya Allah, jadikanlah anak saya ahli ilmu. Jadikanlah anak saya golongan orang-orang yang sukses umpamanya. Atau mendoakan dirinya sendiri. Waridat itu karunia, bisa anugerah. Yang umum waridat itu adalah pertolongannya Allah yang diberikan kepada orang yang istiqomah di dalam berwirid. Jangan gonta-ganti. Gonta-ganti sih wiridnya nombok ya banyak. Tapi gonta-ganti, jangan gonta-ganti. Kalau pengen nambah wirid, yang wirid lama jangan ditinggalkan. Gitu loh. Kadang-kadang yang lama yang sudah kita istiqomahkan tiba-tiba ditinggalkan, ganti yang baru. Ada lagi yang baru, tinggalin lagi. Jadi tetap istiqomah. Apa kira-kira? Apa setiap hari kita istiqomah membaca sholawat? Apa setiap hari kita istiqomah membaca yang lain-lainnya? Baca inna atainakal kausar. Dalam hadis inna atainakal kausar itu termasuk tadfa'ul husumah, menangkal pertengkaran. Keluarga yang sering bertengkar, kalau sering dibacakan surat inna atainakal kausar, insya Allah jadi umpamanya. Tapi setiap hari istiqomah. Apa
Kalau Jumatan nggak langsung kabur. Salam kakinya tetap tidak berubah sebagaimana tuntunan ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu itu kalau Jumatan itu nggak langsung kabur. Dia baca dulu Fatihah 7 kali, gitu ya. Al-Ikhlas 7 kali. Al-Falaq 7 kali. Terus ditutup ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Aghnini bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika aman siwak. Menurut hadis suruh baca 4 kali. Barang siapa membaca itu di dalam hadis yang ada dalam kitab Kasifatu Saja diliput oleh Imam Nawawi halaman 98. Orang yang membaca itu dapat pahala sebagaimana bilangannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam hadis lain, orang itu akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang enggak disangka-sangka datangnya. Di mana kita nyari rezeki yang dapat-dapat, tiba-tiba yang enggak terduga-duga ditolong aja oleh Allah. Istiqomah loh. Kakinya enggak berubah. Biasanya ditambah. Imam Asy'arani mengatakan dan ditambah 5 kali membaca ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala narin jahimi fabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dibaca 5 kali. Imam Asy'arani yang terkenal waliullah, barang siapa membaca itu enggak diragukan gitu, matinya husnul khotimah. Tapi itu sudah ditinggalkan, ya kan jarang. Kecuali masjid-masjid kampung yang kiainya bukan pendatang dari Jakarta. Kiai kampung sana asli. Itu masjidnya biasanya ciri khasnya masih pakai tongkat. Ciri khasnya pakai tongkat. Saya mendapat itu ada satu masjid yang masih itu di keramaian di sana. Mana itu? Di daerah lupa ya. Dekat stasiun kota sana. Stasiun dekat Mangga 2, stasiun Mangga 2. Nah itu di situ itu ada masjid, itu masjidnya gede, tapi masih pakai tongkat, ya masih membaca ilah-ilah, padahal itu udah. Tapi memang tokoh tuanya masih ada. Tapi kalau tokoh tuanya udah nggak ada, ya nanti banyak. Itu masih membaca itu. Sampai protes, bagaimana kalau jamaahnya nanti kabur? Ya kabur biarin. Di Mangga 2. Jadi masih berpegang teguh kepada Imam Nawawi Banten. Ulama-ulama dahulu. Dia masih pakai tongkat. Suratnya kalau sholat nggak boleh yang lainnya kecuali sabikis sama hal ataka. Sunahnya Jumat itu kan sabikis sama hal ataka. Mangga Besar, stasiun Mangga Besar itu ada masjid di situ. Itu masih salah beneran. Padahal di pertengahan, tapi memang masih ada tokoh tuanya. Yang antri pengen menghabiskan itu sudah banyak. Masjid kita ini aja udah nggak ada tongkatnya. Ya nggak ada. Nggak ada tongkat. Tongkat itu tombak. Aslinya tombak. Lo sudah nggak musim perang kalau pakai tombak udah. Dulu Nabi zaman perang. Coba kalau kayak peristiwa Poso, orang Islam dihabisi ketika sholat. Mau digigit orangnya, nggak ada tombak. Tapi udah aman gimana? Di Poso itu ribuan orang Islam, puluhan ribu orang Islam dibakar masjidnya. Di Ambon, ya kan? Sekarang itu masih.
Kira-kira bisa jadi nggak di Jakarta ini ada penyerbuan? Bisa aja. Itu menunjukkan Islam itu antisipasi. Kalau itu udah ortodok. Tapi kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih banyak masjid yang memakai tongkat dan wirid itu nggak ditinggalkan. Nah, kita ini kadang-kadang khotbahnya kelamaan nggak cukup, Pak. Nah, kalau di Jawa sana khotbah itu beda dengan di Jakarta loh. Kalau di Jawa Arabnya dibaca berapa, terjemahkan Arabnya terjemahkan habis itu udah. Kalau di kita kan ceramah khotbahnya. Itu kalau kita bisa istiqomah itu, insya Allah rezekinya min haitsu la yahtasib. Kakinya nggak berubah, posisi tahiyat akhir. Tutup dengan ilah-ilah. Ya, kadang kalau saya ke masjid itu yang kalau nggak jamaah baca sendiri. Tapi kalau saya ngimami takut jamaahnya gerundel, saya Fatihah lalu doa kabur. Daripada gerundel hatinya. Tapi pengen saya masjid kita ini yang daerah-daerah sini pengen mengembalikan wiridannya ulama-ulama mbah-mbah kita zaman dahulu itu pengen kembali. Pengen saya mengembalikan itu. Ya, minimalnya diterangkan. Hadisnya diterangkan. Ulama yang berkata itu siapa? Biar nggak dikatakan itu bid'ah. Bid'ah itu orang ketakutan. Loh, orang sekarang baca Sayyidina aja udah takut. Baca Sayyidina udah takut. Nanti kalau saya baca Sayyidina nggak jauh khotbah lagi. Ada takut. Hadis latu sayyiduni itu jangan mensayidkan hadis. Jangan mensayidkan hadis itu hadisnya hadis dhaif. Bolehnya baca Sayyidina kita buka dalam kitab Al-Adhkar Nawawi. Itu boleh baca Sayyidina. Imam Nawawi itu yang mengarang Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi yang mensyarahi hadis Muslim. Boleh kan? Loh, kita kadang ketakutan. Nanti kita kembalikan mazhab Syafi'iyah ini jangan sampai runtuh dengan aliran-aliran yang baru yang menghilangkan istiqomahnya ulama-ulama zaman dahulu dalam berwirid, biar waridnya muncul lagi. Jadi waridnya tadi itu baca Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 7 kali itu udah hilang ya. Minimalnya kalau dibaca di masjid, minimalnya kiri kanannya masjid terkena waridat dari wirid. Kita berusaha untuk mengembalikan itu bagaimana caranya. Apa khutbahnya disedikitkan supaya ada waktu untuk itu. Nah, itu masjid harus punya inisiatif untuk itu. Masa kalah sama masjid di pertengahan kota, Mangga 2 itu masih. Lebak Bulus itu masih. Itu stadion. Karena di situ para habaib masih. Kalau di Jawa masih pesantren saya sana masih. Ya minimalnya masjid kita, jangan masjid kantor kan nggak memungkinkan. Nah, orang yang meninggalkan wirid, pengen khasiatnya wirid, tapi nggak mau berwirid, itu sebagian dari kebodohan. Wal humki, bodoh yang sangat. Kalau jahil itu bodoh, kalau humki itu mendo. Mendo sama bodoh ya. Mendo itu bodoh yang sangat. Tapi kalau dikasih uang bisa dimakan. Mendoan. Bodoh. Humki itu ya bodoh yang sangat. Pengennya khasiatnya, tapi nggak mau melakukan wiridnya. Terus wirid yang baik. Di talim saya itu kalau subuh itu ya semua wirid, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis, ya hayu wadat yang maha hidup, ya qayyum maha berdiri dengan rahmat-Mu tolonglah aku. Maka setiap beri begitu itu masa Allah nggak nolong. Ini sampai
Ya, sampai ada terang matahari, sudah terang baru turun. Ya biarin tuh ngomong orang, ya biarin aja. Summa dzakara anna lahu mazyatan al-waridi min wajhaini. Kemudian musonef menyebutkan anna lahu mazyatan al-warid. Sesungguhnya wirid itu mempunyai keistimewaan atas warid ditinjau dari dua wajah. Asyara ilal awal, musonef memberikan isyarat kepada yang pertama bikauli dengan ucapannya al-waridu. Al-waridu warid. Wa huwa ma yaridu ala batinul abdi. Warid itu adalah sesuatu atau cahaya yang datang atas batinnya seorang hamba. Minal ma'arifi, dari beberapa ilmu ma'rifat. Kita dibimbing oleh Allah hidup di dunia itu hidup yang sempurna. Orang hidup di dunia hatinya kenal kepada zat yang punya dunia. Ketika menikmati rezeki, hatinya kenal kepada zat yang memberi rezeki. Kadang-kadang kita menikmati rezeki, hatinya lupa kepada zat yang menurunkan rezeki. Kita dapat nikmat, lupa kepada zat yang menurunkan kenikmatan. Kita hidup, lupa kepada zat yang menciptakan hidup. Kita berkuasa, lupa kepada zat yang punya kekuasaan. Itu namanya enggak makrifat. Kita berusaha, merasa hatinya, oh yang menjadikan saya bisa berusaha itu Allah. Itu namanya makrifat, tapi jarang. Kehujanan, tiba-tiba hatinya sadar, oh, hujan ini enggak akan turun dengan sendirinya tanpa izin Allah. Netes di kepala saya, ya izinnya Allah. Terasa dingin, ya yang punya rasa hakikatnya menciptakan Allah. Kalau ilmu ma'arif sudah turun, semuanya rasanya rasa Allah. Melihat alam, nggak pernah lupa Allah. Itu kalau sudah waridnya turun. Al-ma'arif robbaniyah, makrifat bangsa Tuhan. Wala ta'ifi, dan beberapa kelembutan ar-rohaniyati yang bahasa roh. Kita akan merasakan lembutnya roh. Kalau roh kita ini senantiasa dituruni oleh warid, maka yang jadi pemimpin roh itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu rajanya roh, presidennya roh. Roh itu banyak, ada roh kudus, ada roh rohmani, ada roh nurani, ada roh sirmani, ada roh rohbani, ada roh jasmani. Jadi badan manusia itu sebenarnya kayak negara, sudah ada yang ngurusi masing-masing. Itu namanya lataifur rohaniyah. Nah, orang yang mendapatkan lataifur rohaniyah itu rohnya selamat dari penyakit-penyakitnya roh, termasuk penyakitnya roh. Kadang-kala roh kita ini mengagumi amal. Roh kita ini kadang-kala timbul rasa sombong. Jadi roh itu dinamakan jasad halus. Kalau ini namanya jasad kasar atau jasad wadak. Di dalam jasad wadak itu ada yang namanya jasad halus yang dinamakan roh. Lalu sampai di dalam pepatah Jawa mengatakan, obai rogo tanpa pola, obai roh intine Allah. Geraknya raga nggak bisa bergerak sendiri. Digerakkan oleh roh, roh digerakkan oleh Allah. Loh, orang yang merasa raganya digerakkan, raga nggak bisa bergerak sendiri, digerakkan oleh roh, hatinya ngerasa roh digerakkan oleh Allah. Itu orang yang sudah mendapatkan warid yang namanya lataifir rohaniyah. Kalau belum mendapatkan itu, tetap aja yang bergerak saya nggak sampai merasa nembus ke Allah. Wahia lataifir rohaniyah itu al-anwarul lati yang syarifu biasa dulu. Orang yang mendapatkan lataifir rohaniyah itu mendapatkan cahaya allati yang syarifu biasa dulu, cahaya yang bisa membuat lapang hatinya. Hatinya tuh luas, nggak gampang dongkol. Kalau marah ya tetap marah, tapi cepat sadar.
cepat, gampang ngampuni, nggak nanya bertahun-tahun. Itu namanya hati yang sempit. Hatinya itu luas kalau sudah dapat cahaya itu. Wa yastaniru bi qalbu, hatinya menjadi terang. Hatinya itu bercahaya. Dinamakan nurul qalbi. Cahayanya hati. Wasiru, dan sirnya hati. Hati siri. Jadi dalam hati itu ada sir. Sir itu rahasianya hati. Atau sir itu dinamakan hati nurani. Hati yang menimbulkan suatu cahaya, yang mana cahaya itu seandainya ditampakkan bisa memenuhi jagat raya seisinya. Itu cahaya hati. Hati yang sudah kayak begitu itu penuh dengan warid itu dinamakan qalbun salim. Hati yang selamat. Karena hatinya sudah nyala. Kotoran-kotoran hati sudah dibakar dengan cahaya itu. Sebagaimana matahari membakar awan. Membakar dinding-dinding yang menghalangi memancarnya cahaya matahari itu. Hati juga begitu. Kalau hatinya sudah terang, terang itu artinya apa ya? Terang itu hatinya sudah terang. Terang itu kalau bahasa Jawa itu padang. Padang itu artinya nggak ada dinding. Oh, langitnya padang banget, terang banget. Maksudnya nggak ada mendung. Nggak ada awan. Hatinya terang. Maksudnya hatinya sudah nggak ada gambar-gambar makhluk. Makhluk yang dia lihat sudah nggak nempel di dalam hati. Kejadian yang dia alami nggak melekat di dalam hati. Hatinya sudah luas, isinya hanya Allah. Kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah. Hatinya itu namanya hati yang luas. Hatinya terang itu artinya nggak ada penghalang. Yang dimaksud penghalang itu hatinya sudah nggak ada gambar makhluk. Hatinya sudah nggak ada sesuatu yang selain Allah yang melekat di dalam hati itu, nggak pernah bergantung kepada selain Allah. Karena sudah merasa selain Allah itu laksana mayit, nggak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Yujadu fi daril akhirah. Warid-warid itu bisa didapati, yujadu fi daril akhirah, bisa didapati di dalam kampung akhirat. Buahnya warid itu nanti sampai nembus kampung akhirat. Makanya kita doakan mudah-mudahan orang yang meninggal ini diterangi kuburnya, gitu ya. Maksudnya cahayanya warid itu nerangi kubur. Cahayanya amal di dunia itu mudah-mudahan buahnya sampai di alam kubur menjadi pelita kubur. Ya dimaksud terang kuburnya itu maksudnya waridnya. Maksudnya apa? Mudah-mudahan cahaya amalnya orang itu loh. Mudah-mudahan amalnya orang itu di dunia sudah menjadi cahaya di dalam alam kubur. Itu namanya warid. Menjadi anwar. Katakan mudah-mudahan terang kuburnya. Mudah-mudahan ahli kubur itu mendapat warid dari amalnya di dunia. Loh kalau nggak cukup, pas-pasan. Ya mudah-mudahan dapat warid dari doanya anak yang soleh. Oh nggak ada anak solehnya. Nah, mudah-mudahan siapa tahu pernah sedekah, pernah infak di majelis-majelis tempat-tempat ibadah itu dibuat ibadah. Mudah-mudahan dapat cahaya warid dari situ. Jangan sampai nggak ada anak soleh, nggak ada cahaya sedekah, nggak ada. Umpamanya ya sudah gelap. Kita sendiri nggak punya cahaya. Warid itu ketika di akhirat nanti juga menjadi cahaya juga. Terutama ketika dia melintasi Shiratal Mustaqim, warid itu akan menjadi pelita. Sumbernya warid itu dari mana? Dari qalbun hati yang selamat. Nanti cahayanya itu dari hatinya itu nyala. Nah, itu
Mulai sekarang ini kita banyak wirid supaya hati kita nimbun banyak cahaya. Kalau banyak cahaya nanti ketika sakaratul maut kelihatan. Oh ini jalan raudhah min riyadil jinan. Oh ini jalan hufrah min hufratil niran. Nampak. Tapi kalau nggak ada warid nggak nampak, ketutup. Oh ini iblis ini nampak nggak? Ini malaikat nampak. Karena ada lampunya hatinya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, man kana fi hadil a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa di dunianya buta, nggak kenal Allah, wiridnya yang nggak ada, fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat hatinya juga buta. Wa adhallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Dikiranya jalan menuju surga, ternyata neraka. Kiranya malaikat, ternyata setan. Nah, sekarang hati kita sudah mulai dihidupkan dengan warid. Mudah-mudahan hatinya bisa hidup, ada warid. Jangan jenuh, jangan gampang jenuh. Pembaca Quran, itu istiqomah. Tiap hari 5 ayat sesuai dengan Al-Quran diturunkan 5. Jangan 24 jam nggak ada wiridnya. Kalau nggak ada wiridnya, nanti nggak ada umurnya, gitu ya. Katakan yang namanya umur itu waktu yang diramaikan dengan ibadah, dengan amal soleh, itu namanya umur. Wal wirdu yang tawi binti wa hadida, sedangkan wirid itu yang tawi akan teringkas, akan habis binti wa hadida dengan teringkasnya dunia ini. Kalau kita sudah mati, sudah nggak ada kesempatan amal soleh, nggak ada kesempatan wirid. Jadi kalau sudah di dalam alam kubur itu sudah mayatnya nggak sempat wirid, tinggal nikmati cahayanya, buahnya wirid itu warid. Kenikmatannya orang ahli kubur nanti menikmati buahnya wirid, yaitu dinamakan waridan. Jadi makanannya bukan nasi. Tahlil itu katanya kirim ahli kubur gitu ya. Selamatan. Itu maksudnya yang dikirim bukan makanannya. Pahala sedekah makanannya diniati untuk ahli kubur, bukan maliknya dikirim makanan itu, bukan. Jadi sedekah, mudah-mudahan pahala sedekah diperuntukkan untuk ahli, diperuntukkan untuk ahli kubur. Kalau ngasih makanan sajian itu nggak boleh. Tapi kalau sedekah diniati pahalanya untuk ahli kubur, boleh. Kalau kita tahlilan, sedekahnya itu niatilah untuk pahalanya dikirimkan kepada ahli. Takutnya yang dikubur sana kurang waridnya, kan gitu ya. Kita berbuat baiknya, ya kita sekarang ini untuk yang sudah meninggal. Enggak putus. Sedekah itu tidak memutus hubungan antara orang hidup dengan orang yang mati. Itu nggak perlu didebat, nyampe enggak. Ya, pokoknya nyampe, nyatanya nggak pernah kembali. Sampai saja kalau nggak nyampe kembali ditolak. Masa pahala gitu nggak kembali lah. SMS kalau kita ngirim nggak kembali gagal gitu tulisannya. Ada merah silang. Selama ini belum pernah ada suara pahalamu tahlilamu nggak nyampe. Kalau sampai ada suara begitu Mas Buti kagak. Ayat Nabi Fanaiyah, wirid itu akan sirna disebabkan sirnanya dunia itu. Jadi kesempatan kita amal saleh, memakmurkan waktu-waktu dalam ibadah ini yaitu berupa wirid itu hanya ada di dunia. Tapi waridnya, cahaya wiridnya akan nembus sampai akhir. Wa ulama yutana bima la yukhlafu wujuduhu. Wa ulama paling utamanya sesuatu yuk tanah yang harus disungguh-sungguhi
Dengannya ma itu ma sesuatu la yuhlafu wujudu yang enggak pernah bisa diganti wujudnya. Yang perlu kita sungguh-sungguh sesuatu yang apabila sudah hilang nggak bisa diganti. Yang wirid itu kalau sudah nanti kita masuk alam kubur sudah nggak ada kesempatan wirid lagi. Namun kita di dunia ini perbanyak wirid dengan melakukan amal soleh, artinya waktu kita perbanyaklah untuk diramaikan dengan ibadah sehingga menimbulkan umur. Umur itu yaitu namanya umur. Umur itu waktu yang isinya ibadah. Jadi kita sehari semalam 24 jam itu belum tentu umur kita 24 jam loh. Kadang ibadahnya berapa loh, ibadahnya 5 jam ya hanya umurnya 5 jam. Fa yang bagil abdi istaksira min aurat. Artinya fa yang bagi patut sayogya lil abdi bagi seorang hamba istaksira min aurat. Dia memperbanyak dari beberapa wirid qabla fawatiyah sebelum putus atau hilang wirid-wirid tersebut. Alias mati. Kalau kita sudah mati nggak ada kesempatan. Yang kita harapkan paling ya anak yang soleh. Ilmu kita yang kita pernah ajarkan kepada murid-muridnya dimanfaatkan, ya, itu ada. Atau kita ketika masih hidup pernah ngajak ngaji orang, kita mati orang itu tetap ngaji, dapat pahalanya, gitu ya. Ngaji itu ya ngajak orang. Minimalnya kalau kita nggak ngaji, orang itu masih ngaji kita dapat. Namanya orang pintar. Enggak ngaji kok ada pahalanya, dulu dia nggak ngaji kok dapat. Tiap hari dapat pahalanya orang ngaji yang 5. Dia ngaji orang 5. Dia udah gak sempat ngaji. Orang 5 itu masih ngaji aja, dapat pahala 5 orang. Mati orang itu tetap ngaji, dapat pahalanya orang itu. Man dalala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka orang itu mendapat pahala yang sama terhadap orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nilai akhir itu ya begitu kayak orang itu loh. Orang CRT itu multi level. Ya kan? Kalau kamu banyak poinnya banyak, ngajak orang lagi. Kamu nanti tinggal mati. Gitu. Itu sudah ada dalam ilmu akhirat. Giliran masalah obat-obatan, masalah kreditan yang bisa narik orang banyak kita. Kalau kamu bisa ngajak orang, nanti kamu dapat poinnya segini. Ada ya? Ada ya? Ya akhirnya juga begitu. Aja. Siapa tahu orang itu mau ngaji. Ternyata kita lagi sakit, ada lagi repot. Orang itu tetap ngaji. Dapat kiriman warid. Jangan, gak usah saya ajak. Kenapa gak diajak? Nanti dia lebih pintar dari saya lagi. Nggak takut disaingi. Takut lebih pintar nanti. Saya gak bisa ngomongin dia kalau dia ngaji. Idalam yumkinhu khalfu ma fatamina. Dalam yumkinhu khalquma, ketika tidak memungkinkan, dalam yumkinhu khalquma fata, tidak memungkinkan mengganti sesuatu yang telah putus dari beberapa wirid tersebut. Kalau sudah putus, kita sudah mati, nggak ada gantinya. Kalau kita sudah mati, wirid itu hanya ada di dunia, warid kita nikmati dunia sampai akhirat. Walasani dikali dan musoleh biro isyarat kepada yang kedua dengan ucapannya al-wirdu wirid. Gua kalau dalam bahasa ilmu nahu bermula wirid itu talibuhu, Allah menuntutnya minka darimu. Jadi yang dituntut oleh Allah kepada kita itu adalah wirid.
Wal waridu warid anta tatlubu minhu. Warid engkau orang yang mencarinya dari Allah. Jadi wirid itu dituntut oleh Allah, warid itu yang kita minta dari Allah. Setiap orang wirid mengharapkan datangnya warid itu. Wa ainama, di manakah sesuatu? Wa yang bermula Allah itu talibu, dan yang menuntutnya minka darimu. Mima daripada sesuatu, wa yang bermula Allah itu matlubuka, menuntutmu minhu darinya Allah. Jadi maksudnya wirid itu Allah menuntut kepadamu, dan kalau kamu sudah berwirid tinggal dapati waridnya. Yakni anal wirda sumnya wirid wa haqullahi minka. Wirid itu haknya Allah terhadapmu. Wal warid wa haquka minhu. Warid itu hakmu dari Allah. Jadi haknya Allah pada kita ini wirid. Allah nuntut kita wirid. Kalau kita sudah wirid, hak kita baru diberikan oleh Allah terhadap kita. Wa qiyamuka bi huquqi alaika Allah. Mendirikanmu terhadap hak-haknya Allah atasmu itu lebih utama. Haknya Allah terhadap kita apa? Kita oleh Allah dituntut untuk berwirid, maksudnya dituntut untuk beramal soleh. Wal aliyat lebih patut bil ubudiyati daripada ubudiyah min talabika daripada tuntutanmu khududaka akan bagian-bagianmu. Jadi kita enggak usah nuntut bagian kita di hadapan Allah. Jadi orang yang paling bagus itu orang mementingkan pengabdian daripada mementingkan upah daripada pengabdian tersebut. Karena upah itu enggak akan timbul kalau enggak orang itu mengabdi. Mengabdi itu namanya wirid, upah itu namanya warid. Enggak usah nuntut gaji, kalau kerja kita bagus, perusahaannya maju juga akan naik. Gitu ya. Nah, kalau kita trader kerjanya semaunya, perusahaannya lama-lama merosot. Ya akhirnya rugi sendiri. Jadi orang itu harus mementingkan pengabdian daripada upah di dalam mengabdi. Maka seluruh pejabat di Indonesia itu dinamakan abdi negara, gitu ya. Pegawai negeri abdi negara loh. Budaknya negara, abdun itu budak. Rakyat itu majikannya, demokrasi. Loh, tapi kok galakan budaknya ya? Ini kebalik. Abdi negara, guru-guru negeri, pahlawan tanpa jasa. Dulu gelarnya apa? Pahlawan tanpa imbal. Pak ya demo. Oh ya demo, pahlawan tanpa imbal jasa. Oh ketemu di mal-mal guru-guru belanja. Pegawai negeri banyak ya ketemu di mal ya. Hari kerja. Ada yang catur lagi. Jam 2 baru pulang. Loh, isinya catur loh, itu digaji rakyat loh. Ada juga yang membawa mobilnya rakyat. Mobil negara itu mobil rakyat loh. Dibawa kemana-mana sebenarnya nggak boleh ya? Boleh nggak? Itu kalau hukum ya nggak boleh. Sesuatu yang untuk kepentingan negara hanya untuk negara. Jadi ada mobil pribadi, ada mobil negara. Mestinya kalau ada pegawai negeri itu bawa plat. Apa platnya? Merahnya malu ya? Ya malu mestinya. Itu bukan mobil saya kan, itu maknanya mobil rakyat. Dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Itu namanya abdi negara. Artinya kalau bangsa Indonesia bisa mengabdi tanpa memperhitungkan imbal jasanya, ya jadi negara yang makmur, nggak ada unjuk rasa. Sekarang udah kiai-kiai ikut jadi pegawai negeri udah unjuk rasa. Pohon-pohon itu gambar-gambar kiai banyak. Ya, pohon-pohon banyak gambar kiai. Wah, akhirnya jinnya kabur. Takut sama gambar kiai. Loh, banyak murid-murid yang kesurupan.
Kiai gambarnya taruh di pohon, izinnya kabur. Wah, akhirnya murid-murid sama kesurupan dari SD sampai SMP, SMA kesurupan, ada nggak? Sampai ada namanya kesurupan massal. Gambar-gambarnya Kiai taruh di pohon. Zaman dulu tuh orang menayangkan gambar takut disantet loh. Jangan jangan ngasih foto kamu nanti diguna-guna, loh sekarang enggak. Gambar-gambar Kiai di pohon-pohon takut nanti tangannya begini. Saya tanya takut. Udahlah murid-murid aja saya susupi. Aneh-aneh. Itu aneh. Katanya Jakarta bawa aja terus kenapa? Lo kalau tahun baru langitnya bertembak dengan petasan. Langitnya diam aja, sebenarnya dendam, awas nanti. Saya balas dengan hujan. Dendam itu langit. Nah, jadi perbanyak pengabdian. Kalau pengabdian tidak benar, gaji nggak usah diminta, mesti datang. Apalagi di hadapan Allah. Nanti aja. Ada majikannya, enggak ada majikannya, ya apa adanya kita kerja. Karena ada orang kerja itu kalau dilihat majikannya, kan itu ya. Itu bosnya nggak datang. Semaunya. Ayo belanja yuk. Nah, itu ya haram. Kalau dia gajinya minta full, biasanya dipotong setengah hari belanjanya setengah hari. Nah, itu kalau hukum loh. Nah, kita ini ya Allah tuntut mengabdi, gajinya yang berupa waris mesti datang. Wa atal musallin bidzalika irsadan wa hududaka wa kufika wa wukufaka dan berhentimu bersamanya bersamanya. Wa atal musallin bidzalika irsadan muridin musallin mendatangkan keterangan tersebut karena menunjukkan terhadap para murid alladzina yatasawwafuna ilal waridat. Mereka itu merindukan terhadap beberapa warid atau keistimewaan atau anugerah atau keampuhan. Wa yatrukunal aurat, tapi mereka meninggalkan wirid. Banyak orang pengen mulia tapi meninggalkan jalannya kemuliaan. Wa yastaghfiruna, bahkan meremehkan terhadap wirid itu. Apa sih wirid? Sholat baca Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la syarika lahu, tasbih tahmid. Dia remehkan, pada itu pahalanya besar. Di dalam hadis, orang itu kalau mau membaca Astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu 3 kali, Allahumma anta salam sampai tasbih tahmid takbir 33, dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Aja hanya sebentar pada lo kadang meremehkan. Padahal kita nggak pernah lepas dari dosa. Kalau kita selamat dari dosa zahir, hati kita nggak selamat dari dosa batin. Minimalnya mensekutukan Allah dalam sifatnya. Wadzalika minal jahli bisa maroti. Ya demikian itu termasuk bodoh dengan buahnya beberapa wirid. Wali dalam yaturkil arifun auratam, karena itulah orang-orang yang ahli makrifat, bahkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan wirid. Ma'atamakuni wi awalihim, padahal mereka sudah mapan di dalam kedudukannya. Itu bukan ahwalihim tapi akhwalihim, hak bukan hak. Ahwalihim maknanya petaka. Kalau akhwalihim pakai hak maknanya beberapa kondisi kederajatan. Aksara minal muridin, lebih banyak daripada para murid. Kadang-kadang gurunya sudah mapan ilmunya itu, muridnya menggebu-gebu, muridnya kalah. Padahal dia sudah mencapai mapan di dalam makom kemarifatannya. Bahkan Nabi sendiri yang sudah mencapai derajat sayyidul awalin wal akhirin, terangkan sampai kalau ibadah kakinya sampai membengkak telapak kakinya karena lamanya diam gak bergerak.
Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau nggak paham ditanyakan. Masalah wirid buahnya namanya jadi semuanya ada waridnya. Baca Quran, baca waridnya, puasa, baca warid, semuanya ada. Jadi jangan sampai diremehkan. Apa sih wirid habis sholat? Apa sih Jum'ah misalkan yang tadi itu baca-baca Al-Falaq Anas 10 tadi, jangan diremehkan. Karena nggak ada yang meremehkan wirid-wirid tersebut kecuali orang yang banyak bodoh. Silakan. Apa kira-kira yang ditanyakan? Wirid tugas, warid pertolongan. Sama aja. Kalau wirid tugas ibadah, warid pertolongan ibadah. Wirid kerjanya, warid gajinya. Nah, nggak ada yang nanya. Ya, kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita oleh Allah diturunkan waridnya sehingga mempunyai perubahan yang lebih baik, lebih diridhoi oleh Allah di dunia wa dunia akhirah berkati Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم بجودك وفضلك وكرمك اختصنا برضاك ومغفرتك في الدين والآخرة اللهم اجعلنا وتلاميذنا وقومنا وأولادنا وزوجاتنا وقومنا جميع صادقك علينا من أهل الإيمان والتوحيد والإسلام ومن أهل الاستقامة ومن أهل الحسن والخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.